warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi mengenai bidang singgung pada bola, mata kuliah geometri analitik ruang. Ya, langsung saja teman-teman kita bahas. Nah, di sini terdapat definisi, yaitu pada bola K yang berpusat di M terletak titik P. Jika persamaan bola K dan koordinat titik P telah diketahui, maka persamaan bidang pada bola K dengan titik singgungnya P tersebut diperoleh sebagai berikut. Nah, teman-teman, jadi ini adalah bentuk umum persamaan bola, teman-teman. K sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Nah, ini adalah disebut dengan bentuk umum persamaan bola. Nah, dari bentuk umum persamaan bola ini, nah, kita dapatkan M ini sama dengan pusat bola K, maka XM sama dengan min 1/2A, YM sama dengan min 1/2B, dan ZM sama dengan 1/2C. Ini berasal dari proses melengkapkan kuadrat. Koefisien A, B, C ini menentukan koordinat pusat bolanya, teman-teman ya, ini. Nah, ini setelah itu selanjutnya P adalah titik yang terletak pada bola K. Nah, jadi titik P ini adalah titik singgungnya, terdapat pada bola K. Bilangan arah garis vektor MP sama dengan XP plus 1/2A, YP plus 1/2B, ZP plus 1/2C. Nah, untuk mencari bidang singgungnya, kita perhatikan garis dari pusat M menuju ke titik singgung P ini, teman-teman. Nah, ini karena kan ini kan garis MP, teman-teman, jadi dia berubah menjadi P. Kan ini tadi kan XM, karena dia M sama dengan pusat bola K. Kalau ini kan dia bilangan arah garis MP, berarti seperti ini ya, berarti XP plus 1/2A ya, kemudian ini berarti menjadi YP plus 1/2B, kemudian ZP plus 1/2C. Nah, jika V adalah bidang singgung pada bola K yang titik singgungnya P, maka V tegak lurus garis MP. Nah, jika V bidang singgungnya ini, jika V adalah bidang singgung pada bola K ini, ya, ini yang titik singgungnya itu P, maka V ini tegak lurus garis MP. Nah, jadi V adalah bidang yang melalui titik P dengan bilangan arah buka kurung XP plus 1/2A, YP plus 1/2B, ZP plus 1/2C. Ini hanya diganti aja, teman-teman. Ini ya, teman-teman, kalau ini kan persamaan rumus persamaan bola, bentuk umumnya ini adalah bentuk umum persamaan bola. Nah, kemudian ini M, titik M sama dengan pusat bola K, maka nah ini X, Y, Z-nya ini karena M dia menjadi XM, YM, ZM. Kemudian kalau ini kan MP, berarti dia menjadi PXP, YP, dan ZP. Nah, begitu. Ini dan didapatkan hasil ini kan, jadi V adalah bidang yang melalui titik P, berarti ini ya, teman-teman, XP plus 1/2A, YP plus 1/2B, dan ZP plus 1/2C. Maka persamaan bidang V adalah ini bola di ruang berdimensi 3. Karena titik singgungnya tadi P, berarti ini kita menjadi XP, YP, dan ZP ya, teman-teman.
Ini masih keterkaitan dengan yang tadi. Nah, tadi kan 1/2A, 1/2B, dan 1/2C, teman-teman. Jadi ini V sama dengan XP plus 1/2A, X min XP plus YP plus 1/2B, kemudian Y per YP plus ZP plus 1/2C, Z min ZP sama dengan 0. Nah, ini teman-teman, ini koefisien X berubah menjadi XP. Ini X. Kemudian ini YP, kemudian ZP, Z dan ZP. Ini kan tadi ada di slide sebelumnya, teman-teman, 1/2A, 1/2B, dan 1/2C. Dia dibuat seperti ini. Ini berarti koefisien XP, terus ini X min XP, kemudian YP, ini Y min YP, kemudian ZP yaitu Z min ZP. Nah, kemudian ini berasal dari konsep bahwa bidang singgung memiliki vektor normal yang sama dengan gradien fungsi bola di titik P. Nah, kemudian langkah yang kedua, ini contoh untuk suku pertama, ini ya, XP plus 1/2A X min XP, itu didapatkan hasil yaitu XPX min X kuadrat P plus 1/2 AX min 1/2 AXP. Ini ya, teman-teman. Ini untuk suku yang pertama. XP X XPX dikurang X kuadrat P ditambah 1/2 AX min 1/2 AXP min 1/2 AXP. Ini untuk suku yang pertama. Kemudian suku yang kedua yang Y, yaitu YP plus 1/2B Y per YP, didapatkan hasil yaitu, berarti ini ditambah ya, ini ditambah, ini didapatkan hasil YPY min Y kuadrat P ya, ditambah ini 1/2B plus ini dengan ini plus BY. Nah, kemudian selanjutnya untuk suku yang ketiga Z, yaitu ZP plus 1/2C Z min ZP, didapatkan hasil yaitu ZPZ min, dia ya berubah menjadi min, setelah itu Z kuadrat P ditambah 1/2 CZ min ini min 1/2 CZP. Nah, sudah ya langkah yang kedua. Setelah itu langkah yang ketiga itu kita mengelompokkan suku-sukunya. Suku ini melibatkan variabel X, Y, dan Z. Nah, yang pertama yaitu untuk XPX plus 1/2 AX. Nah, kemudian yang kedua yaitu YPY plus 1/2 BY. Kemudian yang ketiga ZPZ plus 1/2 CZ. Ini kita mengelompokkan suku-sukunya. Nah, kemudian suku yang tidak mengandung variabel di situ yaitu kita masukkan, berarti min X kuadrat P dikurang 1/2 AX, kemudian min Y kuadrat P kurang 1/2 BY. Setelah itu kemudian min Z kuadrat P kurang 1/2 CZ. Nah, setelah itu langkah yang keempat kita kumpulkan suku khusus titik P-nya ini. Berarti kan di sini ada X kuadrat P, setelah itu ada Y kuadrat P, setelah itu Z kuadrat P. Ya, teman-teman, jadi kita diambil dari hasil pengelompokan. Setelah itu, karena titik P terletak pada bola, maka berlaku X kuadrat P plus Y kuadrat P plus Z kuadrat P plus AXP plus BYP plus CZP sama dengan 0. Jadi X kuadrat P
ditambah Y kuadrat P ditambah Z kuadrat P ditambah AX P ditambah BYP ditambah CZP sama dengan min D. Ini sangat penting karena dipakai untuk menyederhanakan hasil akhir. Nah, kemudian langkah kelima itu bentuk akhir persamaan bidang singgung. Nah, kan setelah semua disubstitusi dan disederhanakan, hasil akhirnya adalah ya ini. Ya, teman-teman. Bentuk pertama ini, atau bisa juga bentuk kedua ini. Jadi ini adalah persamaan bidang singgung pada bola K di titik P. Tadi kan yang pertama itu kita definisikan fungsi bola. Kemudian yang kedua ini kita expand atau kita buka kurung ini ya, kita buka kurung. Kemudian yang ketiga kita kelompokkan suku-sukunya seperti ini ya, kita kelompokkan suku-sukunya. Kemudian langkah empatnya kita kumpulkan suku khusus titik P-nya. Nah, selanjutnya ini jadi V sama dengan XPX plus YPY plus ZPZ plus 1/2A buka kurung X plus XP plus 1/2B buka kurung Y plus YP plus 1/2C Z per ZP sama dengan min D, atau nah ini sama yang di atas ya teman-teman, bedanya ini sama dengan 0 dan ini sama dengan min D. Ini dia. Ini adalah persamaan bidang singgung pada bola K dengan titik P sebagai titik singgungnya. Jadi P ini, nah ini titik P ini sebagai titik singgungnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal teman-teman. Nah, contoh yang pertama yaitu diketahui bola K sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus 3X min 2Y plus 4Z min 10 sama dengan 0. Yang ditanyakan yaitu persamaan bidang singgung pada bola K yang titik singgungnya adalah titik potong bola K dengan sumbu X. Nah, kita selesaikan ya teman-teman. Dimisalkan P-nya ini adalah titik potong bola K dengan sumbu X. Maka, ini kita menggunakan persamaan bola yang tadi teman-teman ya, sama dengan 0. Jadi karena kan ini P-nya ini titik potong dari bola K, nah maka kita bisa tulis X kuadrat P plus Y kuadrat P plus Z kuadrat P plus ini plus 3XP min 2YP plus 4ZP sama dengan min 10 sama dengan 0. Nah, jadi dia di setiap koefisiennya ini ditambahkan dengan P, karena ini kan dimisalkannya P itu titik potong dari bola K dengan sumbu X. Nah, lalu YP sama dengan 0 dan ZP-nya ini sama dengan 0. Nah, setelah itu sekarang kita faktorkan persamaan kuadrat ini menjadi XP plus 5, XP min 2 sama dengan 0. Nah, lalu didapat dua nilai dari X ini, yaitu yang pertama XP1 sama dengan min 5, kemudian XP2 nya ini sama dengan 2. Ini berarti dia di titik 5 min 5,00 dan di X2 nya itu 2,0,0. Jadi ada dua titik singgung. Yang berarti akan ada dua bidang singgung di V1 dan V2. Nah, jadi titik potong bola K dengan sumbu X adalah yang tadi ya, ini P1-nya berarti min 5, 0, 0 dan P2-nya ini yaitu 2,00. Misal V1 adalah bidang singgung pada bola K dengan titik singgung P1, maka persamaan bidang V1 adalah min 7X min 2Y plus 4Z min 35 sama dengan 0. Dan V2-nya adalah bidang singgung pada bola K dengan titik singgung P2, maka persamaan bidang V2-nya dapatkan hasil yaitu min 7X
min 2y plus 4z min 14 sama dengan 0. Nah, kita sekarang lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan persamaan bidang singgung pada bola x min 3 kuadrat plus y min 1 kuadrat plus z min 2 kuadrat sama dengan 9 di titik 1, 3, dan 3. Nah, cara penyelesaiannya kita tulis titik 1, 3, dan 3 terletak pada bola sebab koordinat-koordinatnya memenuhi pada persamaan bola. Maka persamaan bidang singgung bola di titik 1, 3, dan 3 adalah, nah, kita mencari titik singgung. Nah, berarti ini ya, setiap koefisiennya ini diberi nilai 1 di bawah sini, berarti x1 min a, x min a plus y1 min b, y min b plus z1 min c, z min c sama dengan r kuadrat. Kita misalkan dengan r kuadrat. Nah, 3-nya ini sebagai a, 1-nya sebagai b, dan 2-nya sebagai z ya teman-teman. Sebagai c teman-teman maksudnya. Nah, kemudian x1 ini dia di titik 1, berarti 1 min a-nya tadi kan 3. Lalu x min a-nya kan 3 ya, ditambah y1-nya berarti ini ya, di titiknya ini ya, 3 min b-nya tadi ini 1. Kemudian y min b-nya ini tadi 1 ditambah dengan z1-nya yaitu 3 min c-nya sebagai 2 berarti 2 z min 2 sama dengan 9. Nah, lalu kita hitung. Nah, 1 dikurang 3 yaitu dapat hasil min 2. Kita terus lagi x min 3 ditambah 3 dikurang 1 yaitu 2. Kemudian y min 1 tetap ditambah 3 dikurang 2 yaitu 1. Z min 2 sama dengan 9. Nah, setelah itu langkah berikutnya kita kalikan ini dengan 2. Berarti ini min 2x min 3 berarti min 2x ditambah ini 6 ya teman-teman. 2 kali 3 6 ditambah 2y min 2 dikali 1 2 ditambah z 1 dikali 2 2 sama dengan 9. Nah, kemudian kita kumpulkan variabel dan konstantanya teman-teman. Nah, menjadi ini ya, min 2x plus 2y ini ya, variabelnya ditambah z tambah konstantanya 2 sama dengan 9. Ini min 2x plus 2y plus z, ini variabelnya ditambah konstantanya itu 2 sama dengan 9. Lalu didapatkan hasil min 2x plus 2y plus z min 7 sama dengan 0. Ini ya, ini dapat dari 9 dikurang 2 hasilkan 7 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal yang ketiga. Di sini tentukan persamaan bidang singgung pada bola x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat min 6x min 2y min 4z plus 5 sama dengan 0 di titik T yaitu 1, 3, dan 3. Nah, kemudian cara penyelesaiannya, periksalah titik T terletak pada bola, maka persamaan bidang singgung bola di T adalah, nah kita gabungkan dan sederhanakan persamaan ini. Gabungkan semua suku menjadi satu persamaan. Jadi x plus 3y plus 3z min 3x plus 1 min y plus 3 min 2z plus 3 plus 5 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita buka kurung, artinya distribusi. Kita buka kurung menjadi x plus 3y plus 3z min 3x. Ini berubah menjadi min 3. Ini berubah jadi min y min 3 min 2z min 3 min 2z min 6 plus 5 sama dengan 0. Nah, ini kita buka kurung, artinya distribusi.
Nah, kemudian didapatkan hasil min 2x plus 2y plus z min 7 sama dengan 0. Nah, baik, itu cukup penjelasan dari saya. Kemudian di sini ada 5 contoh soal. Nah, ini teman-teman. Ini 5 contoh soal. Nah, silakan teman-teman kerjakan ya. Ini ada 5 soal. Baik, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.